Assalamualaikum sahabat Kisah Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, umur panjang yang penuh berkahan, dan rizki yang berlimpah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bayangin deh, Sultan udah siap-siap bikin pesta mewah buat tamu spesial dari negeri jauh. Semua udah dipoles, semua udah direncanain dengan super detail. Tiba-tiba Abu Nawas datang bawa ide brilian yang malah bikin semua rencana jungkir balik. Gimana jadinya kalau undangan pesta mewah kerajaan diganti sama Abu Nawas? Penasaran kan? Yuk kita ikuti kisah gokil penuh drama. Di Baghdad, kabar besar menyebar. Tamu kehormatan dari negeri jauh akan datang. Istana langsung sibuk seperti pasar malam. Tukang masak bikin ratusan menu. Pelayan menggosok piring perak sampai kinclong. Tukang kebun menyemprot bunga biar wangi. Bahkan kucing istana pun dimandikan karena takut bikin malu kalau bau ikan asin. Sultan tampak bangga. Ia ingin menunjukkan kejayaan Baghdad. Daftar undangan berisi menteri, pejabat tinggi, bangsawan, dan panglima. Semua nama itu penting, karena satu kursi kosong bisa bikin aib. Tapi di balik kesibukan itu, ada satu orang yang malah jalan santai sambil cengar-cengir, Abu Nawas. Ia melihat daftar undangan di meja istana, lalu muncul ide absurd. Abu Nawas berpikir, kenapa sih pesta selalu untuk pejabat doang? Rakyat kecil juga pengen nyobain makanan istana yang katanya enak-enak itu. Kalau aku ganti undangannya, pasti seru banget. Dengan kecepatan ala maling ayam, Abu Nawas menukar beberapa nama undangan. Menteri Keuangan berubah jadi tukang tambal panci. Panglima perang diganti jadi tukang sate kambing. Bahkan pejabat pajak disulap jadi tukang sayur keliring. Tak cukup sampai di situ, Abu Nawas juga menambahkan nama random kayak mak janda penjual roti dan si kakek tukang dongeng di pasar. Semua dilakukan sambil ngakak sendiri. Hari H tiba, istana dipenuhi tamu yang datang dengan pakaian megah. Sultan duduk gagah di singgasana, menunggu pejabat penting masuk satu persatu. Tapi yang pertama muncul malah bikin geger. Seorang tukang kayu bawa palu besar, bingung nyari kursi. Lalu masuk tukang kebun yang masih bau tanah. Setelah itu, muncul pedagang roti dengan keranjang penuh roti gosong. Pelayan istana panik. Mereka bisik-bisik. Ini siapa sih? Kok undangan atas nama menteri, tapi yang datang malah kayak pedagang pasar? Sultan makin bingung, apalagi ketika lihat ada bocah kecil yang datang bawa undangan. Katanya namanya sama persis dengan salah satu pejabat kerajaan. Bocah itu malah langsung lari ke meja makanan dan makan ayam panggang dengan tangan belepotan. Suasana istana kacau. Bangsawan yang beneran datang jadi salah tingkah karena kursinya sudah diduduki tukang sate yang sibuk kipas-kipas sate di dalam istana. Sultan hampir pingsan ketika tamu kehormatan dari negeri jauh akhirnya masuk. Bukannya melihat barisan pejabat penting, malah melihat rakyat jelata yang ketawa-ketawa sambil rebutan daging kambing. Para menteri yang asli duduk di pojokan gak kebagian kursi, sementara tukang sayur sibuk cerita harga timun yang naik. Bahkan ada kakek tua yang ketiduran di kursi emas karena kenyang makan roti. Tamu kehormatan sempat heran, bahkan curiga. Apakah ini cara kerajaan Baghdad menyambut tamunya? Suasana tegang banget, Sultan bingung mau jawab apa. Ketika semua orang panik, Abu Nawas maju dengan santai. Dengan wajah polos tapi ngeselin, ia menjelaskan bahwa ini semua adalah strategi kerajaan. Katanya, Baghdad ingin menunjukkan kebesaran kerajaan bukan hanya dari pejabat dan bangsawan, tapi juga dari rakyat kecil yang bahagia. Karena di Baghdad, rakyat biasa bisa duduk semeja dengan rajanya. Awalnya Sultan mau ngamuk, tapi sebelum sempat marah, tamu kehormatan malah tertawa terbahak-bahak. Ia menganggap acara itu sangat unik dan menyentuh hati. Ia berkata, "Negeri kalian luar biasa. Aku sudah datang ke banyak kerajaan,
Tapi hanya di Baghdad, aku bisa melihat pesta di mana rakyat kecil makan bersama rajanya. Sultan pun akhirnya ikutan ketawa, meski sambil melirik tajam ke Abu Nawas. Tapi dalam hati, ia tahu ide absurd Abu Nawas kali ini justru menyelamatkan wajah Baghdad di depan tamu besar. Pesta berlanjut jadi lebih meriah. Tukang sate malah bikin lapak di pojokan istana, bocah kecil masih sibuk ngemut paha ayam, dan pedagang sayur kasih Sultan hadiah timun segar sebagai tanda persahabatan. Semua tamu pulang dengan perut kenyang dan hati riang. Sultan lega, tamu kehormatan puas, dan rakyat kecil merasa dihargai. Sementara itu, Abu Nawas duduk tenang sambil ngemil roti istana. Dalam hati, ia berkata, "Kadang cara paling absurd justru bikin semua orang bahagia." Kita bisa belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan soal kemewahan atau status tinggi, tapi soal ketulusan dan kebersamaan. Kadang ide yang kocak dan absurd bisa jadi solusi paling bijak dalam situasi sulit. Itulah kisah gokil nan penuh hikmah dari Abu Nawas kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga sambil tetap terhibur dengan kelucuannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kisah Channel biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru, lucu, dan penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.